selain pakan hijauan segar yang jenengan berikan itu, apakah masih perlu komboran, Pak? Saya sama sekali tidak memberikan komboran, full hijauan. Jadi kenapa saya tidak memberikan komboran? Saya takutnya nanti ketika saya berhenti memberikan komboran, nanti bobot ataupun kualitas dari domba-domba yang saya pelihara akan turun. Karena saya yakin hanya pakan hijauan saja yang mempunyai kualitas paling bagus untuk domba-domba breeding saya. Dari apa namanya, pemberian pakan hijauan ini sudah berapa bulan jenengan? Kan tadi ada peralihan dari konsentrat ke hijauan. Nah ini yang full hijauan sudah berapa bulan, Pak? Saya memberikan vakal full hijauan sudah setidaknya sudah 3 bulan ini. Ya dari saya mungkin beralih, mungkin dari saya belajar. Dulunya saya memberikan konsentrat, banyak kematian. Tadi saya sampaikan sampai 7 ekor cempe itu dalam waktu 1 tahun ini. Mungkin sudah 3 bulan ini. Okay. Untuk bank pakan, Pak, ada enggak tata cara bagaimana sih membuat bank pakan yang baik, Pak? Bank pakan yang baik, menurut saya tidak ada teori yang mengharuskan harus seperti ini, harus seperti itu. Yang penting ada lahan kosong, saya mencoba untuk tanami. Ada lahan kosong, apa yang perlu saya tanam mungkin, oh di sini yang belum ada odot, saya tanam odot. Di sini belum ada pakcong, saya berikan pakcong. Jadi bank pakan kami variasi. Selain saya punya bank pakan di sini, di dekat rumah saya juga saya punya perkebunan pisang, yang dimana daunnya pisang saya bisa manfaatkan. Terus kemudian dari jatung pisangnya yang terbuang awalnya itu bisa saya manfaatkan. Jantung pisang itu langsung diberikan segar atau gimana? Untuk daun pisang habis petik langsung saya cacah, saya berikan. Kalau jantung pisangnya? Jantung pisangnya saya langsung berikan, langsung kepada domba-domba saya. Mereka senang sekali domba-domba saya itu dengan kalau saya berikan jantung pisang. Juga kata senior-senior saya juga mengatakan jantung pisang itu nutrisinya sangat tinggi. Karena saya kebanyakan menanam untuk pisangnya pisang jenis raja sama jenis kepok kuning. Ya, wong itu pun juga kalau kita buat sayur itu jantungnya juga enak. Selain apalagi mungkin kalau domba ya merasakan enak juga, kita manusia juga enak ya, juga enak seperti itu. Ya. Kasih santan gitu ya, sambal pedas itu enak sekali itu sayur jantung gitu. Oke Pak, untuk terkait kandang Pak, ini banyak sekali pemula yang kemudian masih bertanya, kandang domba itu kan biasanya ada di lantai. Karena katanya konon itu kalau domba itu ditempatkan di mana saja itu hidup begitu. Nah ini jenengan konsepnya kok kandangnya panggung, apa alasannya? Kandang panggung itu kan biasanya untuk kambing. Nah ini kok menerapkan domba di kandang panggung? Saya banyak belajar dari senior, kenapa kemudian saya memilih kandang jenis panggung ini. Kandang jenis panggung ini saya rasa yang paling aman, paling sehat. Kalau saya pernah melihat juga kandang jenis postal ataupun kandang yang langsung di lantai, ya, itu banyak kendalanya. Pertama, kita harus sering membersihkan alas kandangnya itu ketika kita menggunakan postal atau kandang postal yang di lantai. Berapa hari sekali harus bersihkan. Saya juga dulu pernah mencoba ketika domba-domba itu yang hamil tua, saya letakkan di lantai. Saya letakkan di lantai, nanti ketika akan melahirkan, dia akan melahirkan di situ, ternyata malah tidak sehat. Karena mungkin di sini tempatnya terlalu dingin. Juga kotorannya jarang saya bersihkan, dan itu berefek sekali di cempe-cempe yang dilahirkan oleh induk yang di kandang postal atau di kandang lantai. Ternyata malah tidak sehat. Perlu diketahui, saya bongkar pasang kandang itu kalau tidak salah sudah 3 kali. Saya mencoba banyak konsep, dan mungkin inilah sekarang ini konsep yang paling bagus menurut saya. Paling ideal ya. Paling ideal, paling sehat menurut saya. Ya. Dengan kandang ketinggian
dari lantai itu kurang lebih 70 cm Dari tanah ya? 1 meter dari tanah. Dari tanah 70 cm. Ya. Setidaknya itu akan mengurangi amonia, karena kita ketahui kalau terlalu dekat amonianya akan naik sehingga akan berpengaruh pada nafsu makan atau pola makan dari domba itu. Makanya kita berikan jarak 70 cm sampai 1 meter. Sehingga dengan mungkin agak tinggi, amonia akan cepat pergi. Jadi tidak terhirup oleh domba-domba di tempat kami, seperti itu. Kalau tanahnya itu jenengan di plester atau langsung tanah, Pak? Saya untuk bawah kandang langsung tanah. Karena satu, urin langsung terserap tanah. Kalau saya plester, urinnya nanti akan menjadi amonia, akan naik, itu akan berefek kepada kambingnya, dombanya itu sendiri ataupun lingkungan, menjadi bau. Nah, sekarang jenengan ada di sini juga bisa merasakan nggak bau ini, tidak Pak? Bau sama sekali. Padahal tidak saya berikan obat-obatan ataupun saya perlakukan secara khusus, tidak, hanya intilnya atau serintilnya jatuh ke lantai dan itu secara alamiah, tidak saya bantu pakai obat untuk pengusir bau dan sebagainya. Kalau pembersihan intil ini berapa bulan sekali, Pak? Dari kandang yang ada ini terus terang belum pernah saya bersihkan. Udah lama ya. Nggak bau tapi Pak ini, Pak? Alhamdulillah tidak bau. Saya nanti mungkin kalau sudah cukup banyak akan saya manfaatkan untuk pupuk di lahan hijauan saya. Jadi konsepnya adalah integrated farming seperti itu. Jadi semuanya bermanfaat, semuanya ya? Sangat bisa digunakan, bermanfaat. Serintilnya nanti untuk pupuk pakan bang pakan, pakannya tumbuh lebat, bisa dimakan domba kembali, muter mantap. Seperti itu. Untuk konstruksi kandangnya Pak Joko, ini bisa diceritakan bahannya apa saja, pagernya pakai apa, terus lantai lantai kandangnya yang untuk nangkring kambing itu dari apa? Untuk kandang yang ada sekarang ini di belakang saya ini atau tempat saya duduk ini sebenarnya awalnya adalah kandang ayam broiler atau ayam daging. Saya alih fungsikan, saya manfaatkan untuk pemilihan rangka ataupun jenis kayu yang kita pakai. Saya menggunakan pertama ini rangka utangnya pakai kayu bekas dari kandang dari peternakan ayam saya sebelumnya. Saya manfaatkan sehingga saya tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk pembelian material. Paling dulu hanya tenaga tukang, karena saya tidak bisa bikin sendiri, saya harus minta bantuan ke tukang. Yang saya beli paling untuk alasnya. Alas kandang itu saya menggunakan 2 jenis. Yang pertama dari bambu petung yang sudah direndam. Yang kedua saya menggunakan kayu pinus ukuran 3x5. Itu menurut peternak kambing Kali Kesingan, ukuran 3x5 itu adalah yang paling bagus saat ini. Saya memang belum berpikir menggunakan seperti selat plastik yang lebih modern, karena memang mungkin butuh biaya ekstra untuk membeli itu. Jadi saya memanfaatkan yang ada, yang murah, tanpa harus mengeluarkan, karena memang dalam 1 tahun ini ya saya belum dibilang menghasilkan, belum ada, karena ini masih berproses. Karena cempe-cempe ini masih ditampung dulu ya? Atau gimana? Ini kalau ada yang mau beli gimana? Mau bisa dilepas atau masih mau ditampung, Pak? Untuk cempe-cempe saya pilih yang memang kualitasnya bagus untuk saya pertahankan, untuk saya jadikan indukan. Mungkin untuk cempe-cempe nanti kalau lahir jantan nanti saya lepas. Yang jantan dilepas, yang betina ditahan dulu ya? Saya pertahankan. Untuk menambah indukan lagi ya? Saya pilih nanti cempe-cempe yang kualitasnya genetisnya bagus, saya kembangkan sendiri. Kembali ke konstruksi kandang Pak Joko. Jangan tadi bilang bahwa lantai kandangnya ada 2 ya, satu dari bambu, satu dari kayu. Ada perbedaan enggak di
kondisi kambing ketika alasnya itu menggunakan kayu dan bambu begitu, ada perbedaan enggak? Pertama saya membuat kandang ini, saya menggunakan bambu petung. Tapi setelah saya pelajari bahwa bambu itu kan tidak lurus, banyak yang Bengkok. bengkok-bengkok, sehingga kalau domba lokal dengan kaki kecil cempe-cempenya itu kemungkinan akan kejepit itu besar sekali. Kepleset, Kejepit, nanti saya takutkan akan berakibat di kematian cempe-cempe. Makanya saya kemudian sebagian dari lantai kami, kandang kami menggunakan kayu pinus ukuran 35, itu aman untuk cempe-cempe, baik itu cempe yang berukuran kakinya kecil ataupun yang besar, sehingga resiko cempe kejepit sangat kecil sekali. Kalau terkait dengan kondisi kuku Pak, kayak tadi saya lihat ada kuku yang nggak normal begitu, kuku kambingnya itu karena apa? Karena alasnya yang alas kambing menurut saya juga sangat berpengaruh. Ketika itu pakai alas dari bambu, sering kena kencing dari domba-domba itu nanti menjadi licin, nanti efeknya adalah kukunya tumbuhnya tidak bagus. Akan berbeda dengan domba-domba yang lantainya menggunakan kayu. Kukunya nanti akan tumbuhnya lebih bagus.